Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga Rp95 yang labanya naik 4 kali lipat, PBV 0,4 kali, dan rasio DER hanya 0,19%. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham dengan kode Indo atau PT Royalindo Investa Wijaya. Bisa teman-teman baca di sini bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dan bergerak pada bidang usaha, perdagangan, real estate, dan jasa. Untuk struktur kepemilikan sahamnya, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas masih dimiliki oleh keluarga Sumedi dengan kepemilikan yang cukup besar, dan untuk porsi masyarakat hanya 10,39% saja. Kemudian kita lihat di sini bahwa ternyata komisaris utama, direktur utama, dan direktur perusahaan merupakan pemegang saham perusahaan ini yang juga merupakan salah satu pemegang utamanya. Kemudian dari aspek kinerja bisnisnya bisa teman-teman lihat di sini bahwa untuk total aset, liabilitas, dan ekuitas tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi untuk total profitnya mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari 8,5 menjadi 32 di tahun 2022. Kemudian untuk kinerja harga sahamnya bisa teman-teman lihat di sini, harga tertinggi adalah 162 dan harga terendahnya adalah Rp80 di tahun 2022. Untuk proyeksi bisnis di tahun 2023, manajemen perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini dan proyeksi telah menyiapkan rencana kerja untuk tahun 2023. Perusahaan telah menentukan bahwa pendapatan operasional yang diperoleh akan meningkat sebesar 15% dari angka yang dicapai pada tahun 2022. Dan kita lihat saja apakah realisasinya akan seperti ini atau tidak. Kemudian dari aspek probabilitas setiap bulannya, bisa teman-teman lihat bahwa saham Indo ini cenderung naik di bulan Juli dengan probabilitas 100%. Tapi ingat, perusahaan ini baru listing sejak tahun 2020. Kemudian dari sisi laporan keuangan per 31 Maret tahun 2023 yang disajikan dalam rupiah penuh. Pertama, jumlah asetnya yang mencapai 1 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan mayoritasnya berasal dari investasi yang dinilai untuk penghasilan komprehensif lainnya sebanyak 297 miliar dan ada juga aset tetap sebanyak 261 miliar. Selain itu, saldo kasnya berjumlah 246 miliar rupiah. Kita lihat detailnya untuk aset investasi mereka. Nah, mayoritas berasal dari dolar Amerika Serikat sebanyak 264 miliar rupiah, yang mana berasal dari produk obligasi dan sukuk. Kemudian dari aspek liabilitas dengan jumlah 1,9 miliar rupiah. Dan jika kita bandingkan dengan saldo kasnya yang mencapai 246 miliar, berarti perusahaan ini mampu melunasi seluruh hutangnya, bahkan sebenarnya mereka tidak membutuhkan hutang. Dan ini merupakan salah satu hal yang unik, di mana perusahaan ini punya hutang yang sangat rendah. Mayoritas hutang perusahaan berasal dari pendapatan diterima di muka dengan nominal 679 juta rupiah. Nah, bisa teman-teman baca di sini bahwa untuk komponen pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan untuk sewa yang diterima oleh perusahaan ini. Kemudian dari aspek ekuitas dengan jumlah 1 triliun rupiah yang mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Selain itu, ada juga modal ditempatkan dan disetor penuh. Tapi poin plusnya, saldo laba perusahaan lebih besar dibandingkan modal ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian dari aspek laba ruginya, total pendapatan perusahaan berjumlah 2,3 miliar rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Nah, tapi karena kenaikan pendapatan yang lebih besar menyebabkan laba brutonya masih bisa tumbuh. Kemudian kita lihat untuk rincian pendapatannya yang mana mayoritas berasal dari sewa indekos sebanyak 1,7 miliar dan ada juga sewa tanah dan bangunan sebanyak 601 miliar rupiah. Kemudian dari aspek beban pokok pendapatannya yang mana mayoritas berasal dari grosir dan catering serta beban utilitas. Nah, dampaknya apa terhadap labanya? Laba perusahaan mengalami peningkatan dari 10,1 menjadi 39,4 miliar di tahun 2023 ini. Dan ini merupakan salah satu pencapaian yang sangat signifikan. Kemudian dari aspek historical EPS bisa teman-teman lihat di sini, diproyeksikan di tahun 2023 menjadi kinerja terbaik dalam 4 tahun terakhir. Bahkan terjadi lonjakan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022. Untuk aspek dividen, saham ini tidak pernah membagi dividen saat video ini dibuat.
Nah, terkait valuasinya, PER-nya 2,6 kali dengan PBV 0,4 kali, yang berarti dengan modal 232, saham ini dijual lebih murah dengan angka Rp95. NPM 1600 dengan ROE 15%. Angka NPM-nya tidak masuk akal sehingga teman-teman harus analisa lagi di laporan keuangannya. Dan perusahaan ini punya DER yang sangat rendah dengan angka 0,19% saja. Terkait harga saham dalam 3 tahun terakhir masih naik 63%, sempat di 260 tapi sempat juga di Rp50. Untuk historical PBV bisa teman-teman lihat di sini rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,51 kali, sempat di atas 0,77 tapi sempat juga menyentuh angka 0,38 kali. Itu merupakan pembahasan singkat saham Indo. Tapi ingat bahwa perusahaan ini masih merupakan perusahaan dengan skala kecil, sehingga teman-teman harus mempertimbangkan banyak aspek. Apakah bisnis perusahaan ini bisa tumbuh ke depannya atau justru malah mempunyai risiko yang sangat besar? Dan selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Yang pertama, strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham. Yang kedua, The Stock Market yang fokus kepada analisa fundamental dan money management. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan yang detailnya bisa teman-teman baca pada tampilan berikut ini. Apabila tertarik melakukan pembelian ebook baca saham, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.